Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini insyaallah kita akan kembali belajar bersama mengenai salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari, yaitu mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkhusus di sini akan kita bahas bagaimana akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagaimana yang dituturkan oleh murid beliau Al-Imam Muzani rahimahullah ta'ala pada bukunya, dalam bukunya yaitu Syarhus Sunnah. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Bagaimana proses terjadinya fitnah tersebut, kemudian bagaimana perlawanan yang terjadi dari pihak Ahlussunnah wal Jamaah ketika fitnah ini dikobarkan oleh kelompok Mu'tazilah, di mana mereka di saat itu memiliki kekuasaan karena dekat dengan pemerintahan dan kekhalifahan. Dan alhamdulillah fitnah ini berhenti dan selesai sejak munculnya ketika di masa Khalifah Al-Ma'mun, kemudian berakhir di masa Khalifah Al-Mutawakkil. Jadi sekitar 15 tahun lamanya fitnah ini terjadi, di mana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah banyak yang disiksa, bahkan dipenjara, kemudian ada juga yang meninggal dunia. Itulah peristiwa yang sangat menyedihkan sekali. Tentunya kita sebagai muslim tidak menginginkan ini terulang kembali di masa-masa saat ini. Dan sebelumnya kita juga sudah membahas sedikit mengenai matan selanjutnya, yaitu wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin. Jadi kalimat Allah, kalamullah, perkataan Allah dan kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah itu adalah sempurna. Ini adalah poin yang perlu kita tanamkan dalam hati kita agar kita itu tidak pernah suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terjerumus ke dalam masalah-masalah seperti ini, di mana terjadinya bermunculan kelompok-kelompok dalam Islam ini karena masalah sifatullah, karena banyak yang menginginkan kebaikan, pengen mensucikan Allah, pengen memuliakan Allah, tapi dengan cara yang tidak tepat. Mengambil dalil-dalil yang umum dan melupakan dalil yang lain. Nah, ini kan tidak tepat. Jadi banyak sekali yang terjerumus dalam masalah kekeliruan dan terjerumus dalam masalah sifat Allah ini, dan mereka keliru dalam memahaminya dengan hanya mengambil satu dalil saja. Misalnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah, dan Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa disamakan, tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, dari ini maka bermuncullah pemahaman-pemahaman ayat-ayat yang lain, dalil-dalil yang lain. Misalnya contoh sederhana mungkin sering kita dengar adalah bahwa Allah itu tidak memiliki tempat. Kenapa? Alasannya adalah karena kalau seandainya Allah memiliki tempat berarti sama dengan makhluk. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dan ini adalah tidak tidak berlandaskan sama sekali. Tidak ada landasannya. Di mana ketika misalnya ada orang mengatakan Allah tidak memiliki tempat, mana dalilnya gitu.
Kemudian kita tidak ingin membahas hal ini, masalah Allah punya tempat, karena Allah juga tidak menjelaskan tentang itu. Allah itu punya tempat secara detail atau tidak, itu Allah tidak menjelaskan tempat Allah. Misalnya bahasa Arab, makanu Allah huna apa bikada, tidak ada seperti itu. Yang adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arasy. Ini adalah dalil yang sangat tegas. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah penting, kaidah besar yang perlu kita pahami dalam beragama ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya, artinya tidak ditanya, tidak ada seorang pun yang berhak menanyakan tentang Allah, tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun. Nah, jadi kitalah yang akan ditanya, makhluklah yang akan ditanya. Jadi ketika kita nanti meninggal di dalam kubur, kita akan ditanya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa apa kitabnya. Kemudian di hari kiamat nanti setelah di kuburan juga akan ditanya tentang umur kita, tentang harta kita, tentang ilmu kita, semuanya akan ditanya. Jadi Allah itu gak perlu kita tanyakan Allah itu bagaimana, kenapa. Kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran, misalnya Allah itu beristiwa di atas arasy, ya udah, cukup sampai di situ. Nggak perlu kita tanya gimana istiwanya, gimana. Tidak perlu. Kenapa Allah beristiwa? Kemudian dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwa Allah itu turun setiap malam pada sepertiga akhir malam. Gimana turunnya? Gimana kalau turun di Indonesia, nanti di Mekah gimana? Ini nggak perlu ditanyakan. Karena Allah itu tidak pantas untuk ditanyakan apa yang Allah lakukan. Namun kitalah yang akan ditanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, butuh kepada Allah yang penguasa, yang mencipta. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan langit dan bumi, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dalil ini menunjukkan bahwa kita tugasnya adalah beribadah kepada Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ini adalah tugas pokok kita dalam hidup ini. Bukan sibuk menanyakan bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran kok dia punya tangan, bagaimana kullu syai'in halikun illa wajhah, kok Allah punya wajah, gimana? Gak usah ditanyakan. Karena kita tidak punya hak, tidak pantas untuk menanyakan tentang Allah. Kalau Allah mengatakan demikian, ya udah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada seorang budak perempuan, Aina Allah fis sama. Di mana Allah? Budak itu menjawab, di langit. Kemudian Nabi mengatakan, A'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini karena dia adalah wanita yang beriman. Ini adalah dalil-dalil yang sangat tegas mengenai bahwa Allah itu di langit. Dan Allah memiliki sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Dan Allah itu, kewajiban kita sebagai makhluknya untuk memuji-muji Allah, beribadah kepada Allah. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti ketika ditanya di akhirat. Apa saja yang kita lakukan di dunia ini? Jadi kenapa kita habiskan waktu kita untuk menanyakan Allah beristiwa di atas arsy itu gimana? Kemudian Allah itu kok bisa turun setiap malam di sepertiga akhir malam, di sepertiga terakhir malam. Kemudian kenapa
Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah punya wajah, punya tangan? Itu adalah jelas dalilnya. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsut, terbuka. Dan ini dalil-dalil yang sangat jelas. Jadi ketika misalnya ada orang pengen memuji Allah, pengen menyempurnakan sifat-sifat Allah dengan dalil hanya satu dalil saja, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sesuatu apapun yang bisa disamakan dengan Allah. Memang kita tidak pernah menyamakan ketika Allah mengatakan Allah itu punya tangan, kita tidak menyamakan Allah itu sama dengan makhluk. Itu cuma nama doang. Artinya kita tidak ingin menyatakan bahwa Allah itu tangannya seperti tangan kita. Kita tidak mengatakan itu, tapi Allah mengatakan Allah punya tangan. Allah mengatakan Allah punya wajah. Contoh lain yang lebih sederhana misalnya. Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Ketika kita mengatakan Allah maha mendengar, makhluk kan mendengar juga. Apakah itu bisa dihukumi atau divonis bahwa kita itu sudah menyamakan makhluk dengan Allah? Sederhananya seperti itu. Artinya kita bukan sekedar sama-sama mendengar itu berarti kita menyamakan makhluk dengan Allah. Tidak seperti itu. Allah maha melihat, kita juga bisa melihat. Apakah artinya kita menyamakan Allah dengan kita? Tidak seperti itu. Jadi namanya ya sama. Namanya sama. Kita mendengar, Allah mendengar. Tapi apakah sama pendengaran kita dengan pendengaran Allah? Pendengaran kita ya paling sekitar 50 meter gitu. Atau 100 meter lah maksimal. Tapi pendengaran Allah seluruh dunia bisa Allah dengar. Penglihatan kita juga demikian. Paling kita jarak pandang kita mungkin 1 kilometer, 2 kilometer. Tapi sifat melihat Allah ini adalah bisa mencakup seluruh alam. Bahkan di semua yang ada di langit dan bumi. Allah bisa melihatnya. Inilah yang perlu kita pahami bahwa dalil ini, laisa kamitslihi syai'un, itu bukan berarti sebagai salah satu dalil, satu-satunya dalil untuk menyatakan kita itu tidak boleh mengatakan seperti yang Allah katakan. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah punya tangan, berarti kita nggak boleh. Terus orang Arab gimana? Orang Arab bahasa mereka tangannya itu tangan. Terus gimana baca Al-Qurannya? Mungkin kita sebagai orang Indonesia bisa mungkin. Misalnya ada orang tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian dalam Al-Quran ada kalimat tangan, ada kata tangan, ada kata wajah. Karena dia tidak mau mengatakan hal itu, karena dia takut menyamakan makhluk dengan Allah, maka dia mentakwil. Tangan artinya adalah kekuasaan. Itu maksudnya adalah kekuasaan. Terus orang Arab gimana mentakwilkan ini? Gimana membaca Al-Qurannya gitu? Terus para nabi gimana? Nabi Muhammad SAW gimana bacanya ketika itu? Para sahabat gimana membaca Al-Quran ketika itu? Berarti mereka menyamakan makhluk dengan Allah. Sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita membahas masalah sifat-sifat Allah ini, tentunya kita hanya mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena mengenai sifat Allah ini tidak ada yang bisa tahu. Bahkan Nabi SAW juga kalau tidak ada wahyu ya beliau tidak akan berani mengatakannya. Terlalu banyak masalah-masalah yang dilewati oleh Nabi SAW. Beliau itu ketika tidak diberikan wahyu oleh Allah, maka beliau itu tidak berani untuk mengatakan itu. Masalah misalnya Nabi SAW ketika misalnya setelah selesai perang Badar, di antara tawanan-tawanan
dari tawanan yang dimiliki oleh kaum muslimin yang mereka tawan, yaitu orang musyrik ketika itu yang ditawan oleh Nabi dan para sahabatnya. Nabi ketika itu tidak menerima beliau bermusyawarah, kemudian meminta pendapat dari sahabatnya. Kalau Abu Bakar mengatakan, ya mereka itu dibebaskan dengan tebusan. Artinya siapa yang orang musyrik ini, siapa yang mau bebas, dibebaskan dari tawanan, maka keluarganya harus membayar ganti rugi. Tapi kalau Umar mengatakan mereka dibunuh. Nah, akhirnya turunlah ayat yang membenarkan perkataan Umar. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW juga kalau tidak ada wahyu berarti bisa keliru gitu. Nah, karena Nabi ketika itu memilih pendapat Abu Bakar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita membahas masalah-masalah seperti ini, ya yang paling pertama kita tanamkan dalam hati kita adalah bahwa kita ini akan ditanya oleh Allah. Allah itu tidak ditanya. Artinya kita tidak perlu menanyakan bagaimana-bagaimananya. Bagaimana Allah itu beristiwa di atas arsy. Tidak mungkin dong. Berarti Allah sama dengan makhluk. Karena Allah beristiwa, karena makhluk juga beristiwa, mengambil tempat. Kemudian bagaimana Allah itu turun ke langit bumi. Terus nanti kalau turun di Indonesia, nanti di Mekah gimana, di Mesir gimana, di Amerika gimana. Nah, berarti kerjaannya turun-turun terus. Nah, ini adalah perkataan yang sangat tidak tepat ya. Kenapa? Karena kita menanyakan, menuntut atau mengkritisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah termasuk tidak beradab kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberi makan kita, yang telah memberi rezeki kita, yang telah menghidupkan kita. Sederhananya misalnya, ada seorang orang kaya punya pembantu, kemudian pembantunya sibuk ngurusin dia, nanya-nanya dari mana semalam, dari mana, ngapain aja. Ini kan ya paling mungkin 1 hari 2 hari udah dipecat pembantunya. Misalnya kita punya lembaga, punya perusahaan besar, karyawan kita yang paling bawah itu sibuk ngurusin kita. Dari mana saja Bapak tadi, kemudian Bapak kenapa jam segini datangnya, kemudian besok mau ngapain, kenapa bawahan kok terlalu sibuk ngurusin atasan gitu. Ini perusahaan saya gitu. Nah, ya tinggal keluar aja. Mulai hari ini kamu nggak kerja di sini. Itu manusia, bagaimana dengan Allah? Artinya kita tuh harus menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik, yang maha penguasa, yang maha menguasai. Ketika kita bertemu dengan seorang raja di dunia ini aja kita tuh ketakutan ngomong. Takut-takut, benar-benar menjaga adab, menjaga etika, menjaga suara. Bagaimana dengan Allah yang sebagai penguasa langit dan bumi? Mana adab kita ketika kita berbicara? Kenapa kita sibuk menanyakan apa yang dilakukan Allah? Kemudian bagaimana Allah beristiwa? Bagaimana Allah turun ke langit dan bumi? Bagaimana? Kenapa kita tanya-tanyakan hal itu? Mana dalil kita untuk menanyakan itu? Allah turun ke langit bumi misalnya, itu ada dalilnya dari Nabi SAW. Dan para sahabat ketika itu tidak pernah menanyakan bagaimana. Dan mereka adalah standar manusia yang sudah terjamin masuk surga. Artinya perbuatan mereka yang ketika mereka tidak sibuk menanyakan tentang Allah, itu sudah tepat. Karena mereka sudah terjamin masuk surga. Artinya, kita ini siapa yang sibuk menanyakan, dan kita itu belum tentu masuk surga. Misalnya yang suka nanya-nanya, sibuk nanya-nanyakan tentang Allah, bagaimana Allah, bagaimana. Nah, dia siapa? Siapa yang menjaminnya dia masuk surga? Artinya bisa saja sebaliknya gitu. Kalau sahabat yang mereka di mana ketika mereka diperintahkan oleh Allah beribadah, berzikir, mereka melakukannya. Mereka nggak nanya-nanya bagaimana Allah turun ke langit bumi, bagaimana Allah beristiwa. Mereka menjaga adab mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Mereka sibuk bertasbih, sibuk berzikir, sibuk sholat, sibuk berpuasa, sibuk belajar. Itulah yang mereka lakukan, sibuk menolong orang. Makanya wajar mereka itu masuk surga, sudah terjamin oleh Nabi SAW. Bahwa Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Sudah terjamin. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka itu sibuk beribadah, tidak mencari-cari kesalahan Allah, tidak mencari-cari kekurangan Allah, tidak sibuk menanyakan apa yang Allah lakukan. Nah, kita ini di saat ini banyak kita lihat orang sibuk menanyakan apa yang dilakukan Allah, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Apakah dia sudah siapa yang menjamin dia masuk surga? Artinya orang seperti ini tidak mungkin menjadi standar masuk surga. Artinya bisa sebaliknya. Karena dia sibuk menanyakan tentang Allah, tempatnya bukan di surga. Karena ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang sudah terjamin masuk surga tadi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di buku ini kita lanjutkan kembali mengenai bahwa Allah itu adalah daimatun azaliyat. Allah itu abadi. Sifatnya adalah abadi. Tidak ada yang mendahulunya dan tidak ada yang terakhir. Allah itu abadi. Huwal awwal wal akhir. Allah itu yang pertama dan terakhir. Kemudian wala kana rabbuna naqisan fayazidu. Dan Allah itu tidak memiliki sifat kekurangan sedikit pun. Tidak ada istilah sifat Allah itu berkurang dan bertambah. Sifat Allah itu sempurna. Sifat Allah, kasih sayang Allah sempurna. Kekuasaan Allah sempurna. Kemudian ketuhanan Allah sempurna, rububiyah Allah sempurna. Kemudian kekuasaan Allah sempurna. Semuanya sempurna. Kemudian jallat sifatuhu an syabihi sifatil makhluqin wa qasurat anhu fitanil wasifin. Sifat Allah itu sangat mulia, tidak pantas untuk dibandingkan dengan sifat makhluk. Wa qasurat anhu fitanil wasifin, dan tidak mungkin sepintar-pintarnya manusia yang Allah ciptakan, manusia ini, sepintar-pintarnya dia, tidak mungkin sampai akalnya itu untuk membandingkan, untuk bisa menyamakan kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Meskipun dia yang paling pintar di dunia ini, tidak akan mungkin. Apalagi dia bukan siapa-siapa, tidak memiliki wahyu, tidak punya kekuasaan, tidak apa-apa. Bagaimana dia terlalu berani mengatakan tentang Allah, misalnya Allah itu tidak bertempat, kemudian dia menuduh Allah tidak bertempat, kemudian dia menuduh Allah, misalnya Allah mengatakan Allah dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah punya tangan, kemudian dia mengatakan Allah itu bukan punya tangan, tapi punya kekuasaan, ditakwil. Kok bisa seperti ini? Nah, ini tidak beradab namanya. Jadi Allah itu terlalu mulia ketika dibandingkan dengan makhluknya. Memang tidak akan pernah pantas Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apapun. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi dari sini, dari dalil ini kita bisa pahami bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya ini akan sekaligus satu ayat ini akan menafikan, akan menolak, akan membantah pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ketika misalnya ada orang takut membandingkan dengan Allah, takut misalnya dia terlalu berlebihan, misal memahami ayat ini laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa dibandingkan, tidak ada yang boleh dibandingkan dengan Allah. Akhirnya dia ketika disebutkan sifat-sifat Allah,
Allah itu adalah wahid. Allah wahid. Dan Allah sendiri yang mengatakan, limanil mulkul yaum, lillahil wahidul qahhar. Ketika pada hari kiamat nanti Allah bertanya, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Kemudian dijawab, lillahil wahidul qahhar, yaitu milik Allah yang maha satu dan maha besar, maha penguasa. Nah, ketika orang yang ketakutan mengatakan misalnya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah sesuatu apapun, akhirnya dalam mengucapkan kalimat kata wahid aja mereka tidak mau. Lillahil wahidul qahhar. Nah, karena mereka mengklaim bahwa wahid, kata al-wahid ini adalah untuk makhluk. Hanya makhluk yang dihitung 1, 2, 3. Tapi Allah tidak boleh dihitung. Artinya mereka mentakwil, wahid itu bukan artinya satu. Karena kalau diucapkan satu berarti Allah sama dengan makhluknya. Sampai seperti itu. Cara menghindari tasbihnya, cara menghindari perbandingan makhluk dengan Allah ya. Jadi perlu kita jelaskan bahwa dan kita pahami bahwa Allah itu memang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah selanjutnya mengatakan wa huwas samiul basir. Dan Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Apakah ketika misalnya Allah mengatakan wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar, terus kita katakan berarti Allah sama dengan makhluk. Karena makhluk juga mendengar. Nah, tidak seperti itu gitu. Jadi kualitas atau mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Namanya sama, sama-sama mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tapi pendengaran Allah itu dengan pendengaran makhluk itu tidak sama. Namanya aja yang sama, namanya sama. Mendengar sama mendengar. Tapi pendengaran kita itu hanya terbatas. Misalnya cuma sekitar 50 meter maksimal misalnya, atau 100 meter lah. Tapi pendengaran Allah seluruh langit dan bumi. Nah, artinya ini kan terlalu jauh perbedaannya. Makanya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mendengar saja tidak ada yang sama. Namanya aja yang sama, sama-sama mendengar. Demikian juga melihat. Sama-sama melihat. Tapi tapi kualitas melihatnya berbeda. Penglihatan kita paling caranya terbatas 1 kilo, 2 kilo. Tapi kalau Allah bisa melihat apa yang ada di langit dan di bumi. Bahkan di dalam lautan sekalipun. Ini adalah satu kelompok musyabbihah namanya yang suka yang suka menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi ada satu kelompok namanya musyabbihah. Mereka ini menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ketika disebutkan Allah maha mendengar, wa huwas samiul basir, Allah mendengar dan melihat, berarti penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Karena sama-sama melihat, karena sama-sama mendengar. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah punya tangan, berarti sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Tidak seperti itu. Tidak sama. Hakikatnya tidak sama. Namanya aja yang sama gitu. Makanya jangan pernah akal kita menerawang, menghayal bagaimana tangan Allah. Karena Allah tidak menjelaskan bagaimananya. Namanya aja yang sama. Kalau namanya ya sama, nama. Mendengar juga sama. Allah mendengar, kita mendengar. Namanya sama, sama-sama mendengar. Tapi hakikatnya beda. Kualitasnya beda. Artinya kita tidak boleh membandingkan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, hal ta'lamu lahu samiyya. Ini adalah satu ayat yang berbentuk namanya ingkari. Dalam bahasa Arab itu ada namanya istifhamu ingkari. Dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani, salah satu bentuk istifham ada namanya
Istifham ingkari. Jadi menggunakan pertanyaan tapi bukan untuk bertanya. Dia untuk mengingkari namanya. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kalian tahu bandingannya? Nah, ini secara teksnya. Tapi makna yang sebenarnya adalah tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kalian dapatkan, tidak akan kalian temukan, tidak akan kalian ketahui ada yang sama dengan Allah. Nah, ini adalah penjelasan dari Al-Qur'an. Kemudian Allah mengatakan walam nakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bisa dibandingkan satu pun. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa Allah itu maha sempurna sifatnya dan tidak boleh dibanding-bandingkan dengan sesuatu apapun, dengan makhluk apapun. Kemudian dari mempelajari ini maka kita harus sadar diri, koreksi diri bahwa kita itu adalah terlalu lemah karena kita tidak memiliki sifat seperti Allah, tidak memiliki sifat yang sempurna seperti Allah. Allah itu abadi, tidak akan mati. Tapi kita akan mati. Setelah mati akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia. Tapi Allah tidak akan pernah ada yang menanya apa yang Allah lakukan dari dulu sampai sekarang dan akan datang. Jadi kita itu perbanyak koreksi diri, kemudian perbanyak amal, perbanyak kebaikan, berzikir, perbanyak ibadah, perbanyak sholat, ibadah, berzikir, dan seterusnya. Jadi bukan sibuk menghabiskan waktu membahas Allah itu bagaimana ketika menemukan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengenai sifat Allah, sibuk menanyakan, nggak mungkin Allah itu di langit. Ketika Nabi mengatakan di mana Allah, kemudian dijawab di langit. Nggak mungkin Allah di langit. Berarti Allah sama dengan makhluk bertempat. Nah, ini adalah akan ditanyakan kenapa kita sibuk membahas hal yang seperti ini. Tugas kita itu adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya. Jadi tugas kita itu hanya beribadah, bukan sibuk ngurusin yang lain gitu. Jadi tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun sepintar apapun makhluk Allah, sepintar apapun manusia memikirkan bagaimana sifat-sifat Allah, tidak akan mampu. Bagaimana penglihatan Allah, bagaimana pendengaran Allah itu tidak akan mampu. Jadi Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam bukunya ini, wa qasurat anhu fitanul wasifin. Kecerdasan orang-orang pintar itu tidak akan mampu menjelaskan, menerawang, menghayalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sepintar apapun orang yang ingin mengetahui sifat-sifat Allah, dia tidak akan mampu mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlalu hina orang-orang yang terlalu berani menghabiskan waktu mereka untuk menanyakan, untuk mencari tahu bagaimana pendengaran Allah, bagaimana sifat melihat Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, dan seterusnya. Kemudian qaribun bil ijabah inda su'al. Imam Muzani mengatakan Allah itu maha dekat untuk mengabulkan doa-doa. Jadi yang perlu kita perhatikan dan kita pahami dengan baik adalah ketika Allah menyatakan Allah itu dekat,
bukan berarti Allah mengatakan dekat, berarti Allah tuh dekat di hati kita, berarti berada dalam hati kita. Nah, jadi kita langsung bayangkan, langsung pikirkan Allah itu dekat, berarti dekat dengan hati kita atau di samping kita. Tidak seperti itu. Jadi meskipun Allah tinggi di atas langit, tapi Allah itu dekat rasanya ketika dia menjawab, ketika dia mengabulkan doa kita. Nah, jadi jangan samakan dekat Allah dengan dekat makhluk gitu. Ketika kita membayangkan dekatnya makhluk, ya ketika kita misalnya butuh dengan seseorang, butuh bantuan, maka dia harus dekat. Nah, harus dekat fisiknya gitu, harus dekat fisiknya. Misalnya kita butuh bantuan mengangkat barang, misalnya mengangkat meja ini. Jadi kita butuh dia untuk membantu kita secara dekat, nggak boleh jauh-jauh gitu. Nggak bisa. Nggak bisa membantu kita untuk mengangkat meja ini kalau dia jauh. Tapi kalau Allah, meskipun jauh, tapi dia dekat. Dekat ketika kita membutuhkan. Artinya, bantuan Allah, pertolongan Allah itu dekat dengan kita. Ketika kita membutuhkannya. Nah, beda dengan makhluk, dia tuh harus fisiknya yang dekat dulu, baru bisa bantu. Tapi kalau Allah meskipun jauh, tapi pertolongan Allah itu dekat sekali gitu. Makanya Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Jika engkau wahai Muhammad ditanyakan hamba-hambaku tentang aku, maka jawablah inni qaribun. Maka jawabannya adalah bahwa aku itu dekat. Allah itu dekat kalau memberikan pertolongannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa seseorang kalau dia berdoa kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata kepada kalian, Tuhan kalian berkata kepada kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Wa qala aidan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian secara tadarru', secara khusyuk, secara menunduk, menghinakan diri, wa khufyah, dengan pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi dari beberapa ayat yang kita sebutkan tadi, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ini adalah beberapa ayat yang menegaskan, yang menjelaskan bahwa Allah itu dekat. Dekat sekali dengan hambanya. Kalau hambanya itu butuh, menginginkan bantuan, menginginkan pertolongan, Allah itu dekat untuk memberikan apa yang diminta. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu harus fisiknya dulu yang dekat, baru bisa memberikan bantuan. Tapi kalau Allah meskipun jauh, tapi bantuan Allah itu bisa langsung didapatkan. Nah, ini bedanya dekat Allah dengan dekat makhluk. Makanya Allah tidak boleh dibandingkan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Abu Musa mengatakan, ketika kami bersama Rasulullah SAW, apabila kami sampai kepada satu lembah, misalnya tiba di satu lembah, maka kami bertahlil, mengatakan la ilaha illallah, kemudian bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga suara kami itu meninggi dan keras. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai para sahabat, irba'u ala anfusikum,
kasihanilah terhadap diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena kalian itu tidak berdoa kepada orang yang tuli, wala ghaiban, dan tidak berdoa kepada sesuatu yang tidak ada. Innahu ma'akum, sesungguhnya Allah itu bersama kalian. Innahu sami'un qarib, Allah itu maha mendengar dan dekat. Tabarakasmu wa ta'ala jadduh, dan Allah maha suci dan maha mulia, maha suci namanya dan maha tinggi kemuliaannya. Jadi Allah itu bersama kita dalam artian bukan fisiknya. Ketika kita butuh bantuan, maka Allah itu dekat untuk menjawabnya. Maka pertolongan Allah itu sangat dekat, itu maksudnya. Karena Allah mendengar apa yang kita katakan. Jadi bertakbir, bertahmid, bertahlil itu tidak perlu dengan suara yang sangat keras. Karena berbisik pun kita Allah dengar. Makanya kata Nabi ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, ketika mereka sampai ke satu lembah, kemudian mereka bertahmid, bertahlil, bertakbir dengan suara yang sangat keras, ya otomatis kan suaranya akan habis gitu. Sakit tenggorokannya. Malah Nabi SAW mengatakan, kasihanlah diri kalian gitu. Kasihan, suaranya habis, kemudian nanti ngomongnya nggak jelas dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu maha mendengar dan dekat. Ketika kita butuh, ya kita perlu memperbanyak dzikir, berdoa. Jadi tidak perlu keraskan suara gitu. Kemudian ba'idun bitta'azzuz la yunalu. Kemudian Allah itu jauh secara fisik gitu, bukan jauh seperti Allah mengatakan Allah itu adalah qarib. Kemudian Allah itu juga jauh, artinya tidak bisa digapai gitu. Di dalam hadis qudsi Nabi SAW mengatakan Allah mengatakan melalui Nabi SAW, yaqulu ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, usaha kalian untuk membahayakan diriku itu tidak akan pernah sampai jika kalian ingin menggangguku, membahayakanku, seperti itu. Ini adalah hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW, di mana Allah mengatakan, wahai hambaku, kalian tidak akan mungkin bisa menyentuhku, membahayakanku, menghalangiku, dan seterusnya. Nah, jadi Allah itu tidak mungkin bisa diganggu, tidak mungkin bisa disentuh, tidak mungkin bisa digapai. Karena Allah itu jauh. Yang dekat itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu dengan keadaan kita. Yang dekat itu adalah pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat itu adalah penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, alin ala arsyihi. Allah itu tinggi di atas arasnya. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan juga, ba'in min khalqihi. Kemudian Allah itu tidak menyatu dengan makhluknya. Jadi tidak ada istilah misalnya, Allah itu menyatu dengan seorang wali ini, wali itu. Allah menyatu dalam tubuh, menyatu dalam hati, bersemayam di hati, dan seterusnya. Tidak ada istilah seperti itu. Karena ini adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Muzani rahimahullah ta'ala. Tentunya beliau berdasarkan apa yang beliau pelajari dari gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini juga adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah itu tidak menyatu dengan makhluknya, artinya jauh dari makhluknya. Nah, inilah yang dijelaskan para ulama salaf mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak perlu bingung dan tidak perlu mencari-cari dalil-dalil agar kita
meyakinkan, agar kita menafsirkan, mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Misalnya tadi ketika ada orang memahami laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah, maka ketika orang hanya mencukupkan sampai di sini, terus dengan dalil ini dia ingin mengatakan bahwa Allah itu, misalnya ketika dia membaca sifat dalil-dalil atau ayat-ayat yang mengenai sifat Allah yang lain seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arasy, dia tidak ingin seperti itu secara teks, akhirnya ditakwilnya, dipaksakannya gitu. Dipaksakannya maknanya agar berbeda. Nah, artinya Allah itu berkuasa di atas langit, kata, di atas arasy. Jadi ini perkataan yang membutuhkan dalil lagi gitu. Mana dalil yang mengatakan bahwa Allah itu ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu berkuasa di atas langit, itu mana dalilnya? Mana dalil bahwa makna dari istawa adalah berkuasa? Kemudian misalnya bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Ketika ditakwilkan oleh satu kelompok bahwa yang dimaksud tangan di situ adalah kekuasaan, mana dalilnya? Nah, itu membutuhkan dalil lagi. Jadi, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas masalah-masalah yang ringan, masalah-masalah yang sepele saja, itu kita terlalu kencang untuk menanyakan dalilnya. Mana dalilnya? Mana landasannya? Mana teorinya? Masalah-masalah dunia saja kita tuh sampai ribut, sampai bertengkar, sampai berantem untuk menanyakan mana dalilnya, mana landasannya, mana teorinya. Nah, kenapa ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, justru kita melupakan dalilnya mana? Ketika misalnya kita mengatakan yang dimaksud tangan dalam Al-Quran itu adalah kekuasaan, terus mana dalilnya? Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian dikatakan, ditakwil dengan Allah berkuasa di atas arasy, itu mana dalilnya? Kemudian ketika Nabi SAW menanyakan kepada seorang budak perempuan di mana Allah di langit, kemudian ditakwil lagi, mana dalilnya? Dalil takwilnya mana gitu? Nah, ini kan menjadi makin ribet lagi gitu. Jadi tugas kita itu bukan untuk menanyakan mempelintir atau mengubah makna-makna yang ada dalam teks hadis dan Al-Quran dan hadis. Tugas kita bukan seperti itu. Jadi kita terima ya, ketika itu berkaitan dengan sifat Allah, dan Allah mengatakan demikian, dan Rasul juga mengatakan demikian, ya sudah. Makanya siapa kita ya? Kenapa kita berusaha untuk lebih tahu dari Allah tentang dirinya, dan berusaha lebih tahu tentang Allah daripada Nabi? Kalau Nabi tidak mengatakan demikian, kenapa kita berani mengatakan itu? Karena berbicara tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah itu membutuhkan dalil-dalil yang tegas. Nah, kalau Allah mengatakan demikian, ya udah kita terima, kita baca. Terus selanjutnya tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sibuk ngurusin yang seperti itu. Karena Allah tidak akan ditanya apa yang Allah lakukan. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, dan mereka lah yang ditanya. Artinya kita lah yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Ibadah kita seperti apa, sudah apa saja yang kita lakukan, kemudian ilmu kita seperti apa, harta kita dari mana, kemudian untuk apa, ini semuanya akan ditanyakan. Kemudian sholat kita sampai mana, puasa kita bagaimana, kemudian apakah kita sholat sunnah atau tidak, apakah kita sudah membayar zakat, berhaji, inilah yang akan ditanyakan. Jadi tidak perlu kita
menyibukkan diri mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita gitu. Jadi masalah Allah itu mengatakan demikian dalam Al-Quran, mengatakan Allah beristiwa dalam Al-Quran, kemudian Allah dikatakan oleh Nabi berada di atas langit, ya sudah kita terima saja. Terus kita fokus ke tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh, membantu orang, berbuat kebaikan, kemudian meninggalkan maksiat, amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah tugas-tugas kita. Dan kita akan ditanyakan tentang hal itu. Lihatlah para sahabat, bagaimana amal ibadah mereka. Ketika Nabi SAW pernah suatu hari menanyakan, siapa yang di antara kalian yang sudah bersedekah? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang sudah berpuasa hari ini? Saya. Siapa yang sudah mengantar orang jenazah? Saya. Semua yang ditanyakan oleh Nabi tentang ibadah sudah dilakukan para sahabat, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kita apa yang kita lakukan hari ini? Apa yang sudah kita lakukan kemarin? Sebulan yang lalu, setahun yang lalu, apa yang sudah kita lakukan? Jadi kita ini tugas kita adalah beribadah, memperbanyak ibadah, amal soleh. Kemudian inilah yang kita harapkan nanti akan menjadi pembela kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah lagi sibukkan, habiskan waktu untuk membahas apa yang Allah lakukan ini, apakah ayat sifat-sifat Allah ini, apakah maksudnya begini dan seterusnya. Kapan kita berzikir? Kapan kita beribadah? Jadi jangan sampai ketika kita sibuk membahas yang seperti itu, malah kita biasa saja rasanya, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ketika kita belajar tentang sifat-sifat Allah, konsekuensinya adalah, dampaknya adalah harus menjadi lebih bertakwa, menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita misalnya membahas Allah itu maha mendengar, wa huwas sami'ul basir. Allah itu mendengar dan melihat. Seharusnya setelah kita pelajari hal ini, sifat Allah yang dua ini, seharusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Karena Allah melihat ketika misalnya setan menggoda kita, menyuruh kita bermaksiat, maka kita akan semakin takut melawan godaan setan tersebut agar kita tidak melakukannya, karena itu akan menjadi dosa. Dan seharusnya kita semakin takut karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah mendengar apa yang kita lakukan. Inilah hasil atau pelajaran yang seharusnya kita dapatkan ketika kita membahas sifat-sifat Allah. Bukan malah menanyakan, Allah kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Jadi kita pelajari sifat-sifat Allah, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tujuan kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga pelajaran pada pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya secara pribadi sebagai pemateri kita berharap bahwa materi ini bisa dipahami dengan baik, kemudian diamalkan, dan semoga menjadi amal jariah ketika setelah tidak lagi di dunia ini. Sekian saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah
dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah